Apakah Pak Presiden Prabowo Subianto ingin ikut-ikutan dalam hal mengucilkan Pak Jokowi? Sobat Gibrandai, sudah terlalu banyak upaya untuk mengucilkan, upaya untuk mematikan karir politik Presiden ke-7 kita, yakni Pak Joko Widodo. Mulai dari serangan-serangan, fitnahan-fitnahan, dan termasuk isu ijazah yang pada saat ini kembali digaungkan. Serta apakah abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong serta Hasto Kristianto menjadi bagian tersembunyi untuk semakin mengucilkan Pak Jokowi? Karena faktanya yang diberikan amnesti ataupun pengampunan adalah Tom serta Hasto, malah yang dihujat, yang dicaci maki adalah Pak Jokowi. Meskipun Hasto dan Tom Lembong diberikan pengampunan oleh Pak Presiden, namun perlu dicatat, bukan berarti mereka tidak bersalah, serta mereka tetap bersalah di mata hukum. Namun bahasanya diberikan pengampunan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan jangan dilupakan, KPK serta Kejagung tetap berhasil secara prosedural. Nah, tanpa berlama-lama, ayo deh kita kaji bersama-sama. Lewat keputusan amnesti dan abolisi ini, maka Presiden Prabowo berhasil menghimpun dua kelompok yang berseberangan terhadap Jokowi. Iya, betul. Dari sisi politik, saya bisa melihat faedah dari amnesti dan abolisi. Iya, itu dia, Bang. Dan itu buat saya itu canggih, Bang. Secara opini itu canggih. Ini musuh bebuyutan, Bang. Dulunya di dua periode gitu. Jadi gini, kalau teman-teman yang biasa medsos itu tahu antara Maudi sama Husul Khotimah, sama-sama perempuan itu biasanya ribut itu. Isu ini enggak rangkulan mereka. Sama-sama bilang ini yang namanya kriminalisasi. Gitu. Tapi negatifnya begini, berarti sesungguhnya amnesti dan abolisi itu tidak sungguh-sungguh diberikan dalam pengertian untuk kepentingan penegakan hukum. Iya. Pasti begini, kita lihat hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu, saya pernah bilang bahwa itu seperti besti. Besti ya? Besti. Pak Prabowo itu terlepas dari Pak Mas Gibran sebagai wapres, Pak Prabowo itu menganggap Mas Gibran itu seperti anak. Oke. Ini sesuatu hubungan emosional yang tidak mungkin diputuskan, terputus hanya karena opini atau asumsi beberapa orang. Tidak, jadi hubungan pribadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, hubungan pribadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu akan baik-baik saja. Tetapi ini suatu keniscayaan politik yang harus diambil dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang Pak Prabowo sebagai kepala negara. Ya, jadi ya normal-normal saja bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak, namanya juga politik. Namun sisi lain juga orang bisa melihat bahwa hal ini stabilitas politik khususnya Gibran ini possibility-nya statusnya bisa terancam gitu. Ya, kalau kita berbicara dari asumsi seperti itu, kita semua akan pasang kuda-kuda ini. Ini pemerintahan Pak Prabowo Gibran belum sampai 1 tahun. Banyak sekali dinamika yang terjadi, tetapi yang paling penting bahwa Pak Prabowo sedang melakukan, kalau dalam bahasa saya itu adalah rekonsiliasi total seluruh anak bangsa. Konsekuensinya ada yang puas, ada yang tidak puas. Tetapi kita harus menghargai niat Pak Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi total itu. Karena hanya dengan rekonsiliasi total kita bisa mengakselerasi pembangunan. Kalau masih terlalu banyak konflik, beda pendapat, pasti ada hambatan. Artinya sejauh ini ya, peranan Mas Gibran sebagai wakil presiden ini aman-aman saja ya, masih menjalankan tugasnya ke Otsus ataupun ke mungkin akan berkantor di IKN juga. Dan bisa jadi, bisa di IKN, bisa di Papua, dimanapun beliau Mas Wapres ini ditugaskan oleh Pak Presiden, dia pasti jalankan itu. Dan terakhir kan beliau sudah memberi tanggapan dari pernyataan Pak Prabowo mengenai amnesti itu dan abolisi. Pak, terkait Tom Lembong dapat abolisi dari Presiden, tanggapan Bapak seperti apa? Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah
melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Masuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga Pak. Sama. Itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kalau melihat waktunya ini kan prosesnya setelah vonis dan mendapat pengampunan di Agustus, itu gimana pandangannya? Ya, ditanyakan ke pasti melewati proses yang cukup bertahap ya Pak. Ya, semuanya yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan politik, pertimbangan sisi hukum, pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Apakah ada pembicaraan dengan Pak Jokowi sebelumnya? Yang terkait sebelum memberikan keputusan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya. Pak, kemarin kan setelah ini diberikan, Bu Mega menginstruksikan untuk mengikuti semua pemerintahan Pak Prabowo. Gimana Pak pandangannya? Ya, setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Tapi hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap beda satu perkara Pak. Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam. Tidak ada pembicaraan soal itu ya Pak ya kemarin? Jalannya soal PSI kemarin. Cara melihat hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu menurut saya tidak harus dikotomis. Terutama kalau dari kacamata Pak Prabowo ya, beliau sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan tentu harus dekat dan harus mengayomi semua tokoh dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat di Indonesia. Dan artinya apa? Kalau dengan Pak Jokowi dekat, dengan Ibu Mega juga bisa dekat, bukan berarti kemudian zero sum game, dekat dengan Pak Jokowi lalu kemudian nggak dekat dengan Ibu Mega atau sebaliknya. Kita tidak boleh lupa bahwa Pak Prabowo sendiri selain memang seseorang yang tadi pada posisi sebagai pemimpin Republik ini harus dekat dengan semua, beliau juga sebetulnya punya hubungan yang panjang dengan kedua tokoh yang disebut tadi. Dengan Ibu Megawati punya hubungan yang panjang. Pernah kenal dari kecil, lalu kemudian pernah dibantu. Dengan Pak Prabowo juga Pak Jokowi pernah mengajak Pak Prabowo ke dalam pemerintahan, Pak Prabowo pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih tidak harus zero sum game. Oke. Dan pertimbangan-pertimbangan mengenai kenapa diberikan amnesti itu variabel-variabel yang memang sesuatu yang bersifat menyeluruh ya, bahwa kemudian di luar sana keadaan tidak baik-baik saja. Ya. Banyak konflik di dunia internasional. Tapi gini, Bang Kodari, kalau tadi Anda menyebut pernah kemudian persatuan dan kesatuan itu harus menjadi sesuatu yang utama yang harus dijaga dan dikedepankan. Kita ini kan nggak tahu nih dinamika ke depan akan seperti apa, tetapi kita sudah menyaksikan peristiwa yang sebetulnya tidak kita duga juga, bahwa misalnya kemarin Israel bisa serang Irak, sewaktu-waktu bisa eskalasi, lalu kemudian Kamboja dengan Thailand, negara tetangga. Mungkin kita terlalu jauh ke situ. Tapi Bang Kodari ada, mohon maaf saya potong. Nggak bisa. Ini alasan memberikan amnesti dan amunisi itu penting untuk tidak supaya lari kemana-mana analisanya begitu loh. Itu penting sekali, bukan kemana-mana. Justru itu adalah intinya. Ya. Saya pikir sebagai Tapi ada cluenya biru, anak-anaknya ingin memajukan anak-anaknya. Waktu itu kan Ade Bayasid lagi pakai baju biru kan. Jadi intinya kan bahwa tidak, kayak saya pun tidak serta-merta mengatakan ini Partai Demokrat atau Pak AHY atau SBY, kan nggak ada gitu loh. Dan kalau kita tahu sebenarnya kan Pak Jokowi juga sudah mengatakan bukan Demokrat ya. Dan kalau saya ke belakang, hubungan Pak Jokowi dan Pak AHY ini sebenarnya sangat baik. Bahkan Pak Jokowi ini sebenarnya sayang dengan Mas AHY. Contohnya waktu pembenggalan Partai Demokrat. Itu Pak Jokowi menerima Mas AHY di Istana Bogor. Dan akhirnya
Pak Jokowi setelah itu ada rakernas setelah pembegalan itu, ya kan, KLB di Medan itu, Pak Jokowi itu memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Demokrat. Setelah itu berarti Pak Jokowi benar-benar di pihak Demokrat, ya. Dan juga ada sebenarnya orang yang membegal ini itu akhirnya sama Pak Jokowi tidak pernah diajak kemana-mana lagi. Maksudnya pembegal Partai Demokrat ini. Ini clear Pak, saya tahu benar. Ya kan, terus yang tapi tadi merasa tetap difitnah loh Bang. Ya, tapi ada satu hal lagi yang saya bilang tadi, ya kan, akhirnya Mas AHY diangkat jadi menterinya Pak Jokowi di tengah tentangan dari partai koalisi Pak Jokowi waktu itu. Ya, jadi intinya bahwa apa yang Pak Jokowi mengatakan bahwa itu tidak benar Pak SBY, ya saya pikir udah clear, gitu loh. Ngapain lagi sekarang kita harus berspekulasi, berdebat. Kan sekarang gini, ketika Pak Jokowi ngomong clear, ya udah, apa yang kemarin diomongin saya atau Ade Darmawan udah clear dong, gitu loh. Berarti Anda mau minta maaf? Siapa? Bang Silvester? Loh, saya nggak menuduh Demokrat, ngapain saya minta maaf? Nggak perlu. Saya tidak menuduh Demokrat atau Mas AHY atau Pak SBY, enggak. Gitu loh, saya hanya mengatakan Partai Biru. Terus si Ade bilang itu adalah seragam biru. Tapi ketika Pak Jokowi udah ngomong begitu, ya sudah selesai, gitu loh. Kan yang mengatakan bahwa ada orang besar ini kan Pak Jokowi, dan beliau sudah menjelaskan, udah menjernihkan itu, udah selesai. Gitu. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti, karena payung hukumnya jelas. Yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kemarin kan ada pembelaan bahwa itu peraturan itu diterbitkan saat pemerintahan Jokowi. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus Nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknik... Joko Widodo mengaku telah berupaya mendorong RUU perampasan aset agar segera diselesaikan. Jokowi menyebutkan pihaknya telah menyampaikan soal perampungan RUU perampasan aset kepada DPR dan kementerian terkait. Jokowi menegaskan undang-undang perampasan aset ini segera diselesaikan. Presiden Joko Widodo begitu kekeh untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden bahkan mempertanyakan apa yang menjadi kendala regulasi yang begitu penting tersebut lambat diselesaikan. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Jejak RUU perampasan aset ini sesungguhnya masih berupa naskah akademik yang berada di tangan tim penyelarasan yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menkumham nomor PHN /HN /01 /03 /113 tahun 2015. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Cukup ya. Ya. Presiden Joko Widodo bukan sekali bicara RUU perampasan aset. Sebelumnya pada 7 Februari 2023 bersama Menko Polhukam, Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung, Presiden sudah mendesak agar RUU perampasan aset segera diselesaikan. Lantas di mana titik macetnya regulasi ini? Apakah di pemerintah atau di DPR? Menurut tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan, masalahnya sedang dalam koordinasi dan harmonisasi dengan sektor instansi lainnya untuk mendapatkan masukan dan mempunyai pemahaman yang sama. Sementara itu dalam rapat kerja antara Menko Polhukam dengan Komisi 3 membahas transaksi janggal 349 triliun, Ketua Komisi 3 DPR mengatakan RUU perampasan aset perlu izin ketua partai. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Dalam draft RUU perampasan aset tahun 2015, regulasi ini berlaku untuk kasus pidana dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Salah satu bahasan pentingnya adalah mengenai 11 aset yang bisa dirampas. Di antaranya adalah aparat penegak hukum atas izin pengadilan bisa merampas aset dari pejabat yang kekayaannya tidak sesuai dengan profilnya. Tim Liputan Media Group Network. Pak Prabowo mencoba menghilangkan atau mereduksi politik orbital itu, Bang. Bahwa dulu
Pak Prabowo itu diangkat oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi dan timnya harus ekstra hati-hati karena sekarang ada rekonsiliasi antara pendukungnya Hasto, PDIP dalam hal ini, dengan pendukungnya Anies, Tom Lembong, dan sebagainya. Dan oke rekan-rekan, kita akan menyimpulkan semua yang terjadi pada saat ini, termasuk apakah ini upaya Pak Prabowo diam-diam ingin mengucilkan Pak Jokowi. Oke, kita berbicara dulu dari berbagai sudut pandang, tentunya mulai dari sudut pandang politik dan sudut pandang hukum. Rekan-rekan, kalau kita berbicara sudut pandang politik, maka ini adalah langkah strategis dari Pak Presiden Prabowo Subianto, tentunya untuk merangkul semua kalangan, dan tentunya ini dilakukan dengan cara yang seolah melukai hati kawan, tentunya dengan memberikan pembebasan amnesti terhadap Tom dan juga Hasto. Saya rasa ini terlalu ekstrim, namun kembali lagi kita patut hormati dan hargai. Ini adalah keputusan murni dari Pak Prabowo Subianto, serta Pak Prabowo tidak melakukan pelanggaran apapun. Namun, gejolak di masyarakat tentunya mereka sudah percaya terhadap KPK dan Kejaksaan Agung. Sedikit kecewa, bahkan banyak yang kecewa dengan keputusan yang satu ini, meskipun tidak bisa dipungkiri kelompok-kelompok pendukung Hasto, kelompok-kelompok pendukung Tom Lembong tentunya sangat bersukacita, sangat menyambut hal positif ini bagi mereka. Namun tentu saja kita melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat-sangat disayangkan. Karena apapun yang terjadi, seperti yang saya sampaikan di awal, ternyata dibawa-bawa ke Solo. Apalagi RG, mungkin rekan-rekan sudah tahu, mengatakan gempa politik di Solo. Padahal Pak Jokowi pada saat ditanya oleh wartawan, pada saat ditanya oleh jurnalis, mengatakan bahwasanya pembebasan vonis bebas tersebut adalah murni keputusan presiden dan tidak bisa diintervensi, serta itu adalah hak istimewa. Pak Jokowi menyampaikan bahwasanya tentunya Pak Prabowo mengambil sebuah keputusan atas dasar serta pertimbangan yang sangat-sangat matang sekali. Kemudian kita melihat bagaimana Mas Wapres yang saya rasa ini menunjukkan kedewasaan berpolitik. Pak Gibran mengatakan bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, karena secara struktural dan secara organisasi tentunya Gibran adalah merupakan salah satu pihak yang krusial dalam membantu Pak Presiden, yakni jabatannya sebagai Wakil Presiden. Kemudian kita mengikuti perkembangan berita Pak Jokowi ini sangat lama, termasuk ketika Pak Jokowi melakukan dan berusaha seolah berjuang sendiri, memutuskan dan mendesak DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, berkenaan dengan amnesti dan abolisi, karena ada persetujuan dari DPR, Pak Jokowi sebenarnya sudah menyentil DPR. Kadang DPR ini good dalam hal respon cepat dan sigapnya, tetapi Pak Jokowi meminta DPR untuk sigap terhadap semua hal, termasuk undang-undang perampasan aset koruptor, seperti yang tadi disampaikan langsung oleh Pak Jokowi bahwasanya ini tidak main-main dan ini harus butuh respon cepat dari DPR. Dan saya sangat setuju. Kita melihat bagaimana Pak Jokowi rajin menyurati DPR, yang notabene ketua DPR RI itu satu partai dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi seolah menekan partainya sendiri pada saat itu, rekan-rekan. Nah, kemudian berkenaan dengan upaya mengucilkan, kemudian menghilangkan karir politik Pak Jokowi, tentunya sudah banyak dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. Kita lihat Roy Panci CS pada saat ini. Lalu apa motif mereka jika itu memang tidak ada agenda politik? Karena kalau ditanyakan mau keabsahan ijazah misalnya, sudah cukup keterangan dari UGM. Lalu menyinggung tadi pertanyaan kita semua, apakah ini skenario Pak Prabowo untuk ikut mengucilkan, bahasanya seperti itu. Saya rasa hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo secara pribadi sangat-sangat baik, dan itu dikonfirmasi oleh Pak Jokowi. Bahkan baru saja kan Pak Prabowo bertemu langsung dengan Pak Jokowi di rumah pribadinya. Jadi rekan-rekan, kita tidak melihat memang hubungan pribadi misalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo jadi renggang, dan kita sama sekali tidak melihat hal tersebut. Namun ini adalah ada kekecewaan tersendiri dari relawan Pak Jokowi yang memang kecewa dengan adanya
keputusan amnesti dan abolisi terhadap 2 orang itu tadi. Nah, terima kasih telah menyaksikan dan saya harap Anda menyimak sampai detik ini karena memang bagaimanapun juga apa yang kita sampaikan patut kita kaji bersama-sama karena Gibran Day adalah wadah diskusi untuk kita semua untuk menjaga NKRI dengan pola pikir yang sehat, dengan pola pikir yang positif.